Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widi Rahul. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga oleh Allah tetap masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan keberkahan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya tetap dengan sahabat saya, yaitu Mas Rasi Bayong. Ini teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kebetulan beliau ini teman-teman lagi berkunjung ke rumah saya, silaturahmi, dan tadi menjenguk Mas Faiz ini. Sekalian saya ajak jalan-jalan ini. Saya sempat lihat kemarin vlognya jalan-jalan sama istri tercintanya, ngambil ini teman-teman. Yang diharapkan di YouTube ini mendapatkan surat apa nih? Surat cinta. Surat cinta. Sampai istrinya cemburu katanya teman-teman gara-gara ini. Nah, Ini kertas yang Iya. sangat berharga yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. amin amin amin. Apalagi kayak Kang Alman itu ya. Ya, betul. Gitu, Kalau Pak. beliau YouTuber memang sudah terkenal di Arab Saudi ya. Dia sudah menghasilkan gara-gara mendapatkan ini ya. Iya. Sudah kurang lebihnya sudah 500 juta satu bulannya. Aduh, Masya Allah. Jadi di YouTube ini Kang Rosi belum dianggap sebagai partner YouTube ya, kalau masih belum punya. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman walaupun sudah sudah anggaplah sudah monet tapi Iya. belum nyampe ke verifikasi alamat atau mendapatkan PIN AdSense, Iya. itu belum resmi jadi partner. Iya, betul. Untuk dijadikan partner YouTube yang resmi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu harus monetisasi, Iya. dan yang kedua setelah dimonetisasi harus mengumpulkan penghasilan $10 dari YouTube, dan setelah itu akan mendapatkan email untuk memverifikasi alamat yang mendapatkan surat seperti ini. Nah, ini nih. Katanya Widi Rahul ini teman-teman. Wah. Saya dibuat ini iri terus kalau melihat Google Action kayak ini, iri, karena perjuangannya sama ini teman-teman. Iya, betul. Iya. Nah, Gimana sih perasaannya Mas Rosi pertama kali dapat Google Action ini? intinya adalah sangat senang, gembira. Kayaknya itu senangnya itu tidak terbayang kan. Iya, 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 Kenapa? betul. Karena mendapatkan surat kertas kayak ini Tidak mudah ya. Iya, tidak mudah. Penuh perjuangan, penuh kreatif yang harus dilalui oleh para YouTuber pemula. Gitu. Dan ini teman-teman lagi sebagai masukan, ciri-ciri dapat ini biasanya di channel YouTube-nya ada sesuatu yang baru biasanya. Ya, Apa betul. ini? Apa biasanya sesuatu yang baru di YouTube? Kalau dapat ini biasanya dapat apa di channelnya ini? Itu sudah bisa dikasih iklan gitu, Iya, atau iya. sponsor. Setelah itu untuk mendapatkan ini harus mengumpulkan $10, atau kalau dirupiahkan itu 140.000. 140.000. Baru dapat ini, atau baru sudah resmi jadi partner YouTube. Kalau dicontohkan gitu, anggaplah kita punya toko nih ya, mau bisnis toko, Iya, iya. tokonya lagi kosong nih ya. Mm-mm. Mau diisi apa saja terserah pemiliknya, sama dengan YouTube. Kalau sudah punya ini, kita sudah punya toko, mau bisnis apa aja boleh. Sudah punya lahan gitu Iya, ya. betul. Mau diisi konten apa aja boleh, yang penting bermanfaat dan yang penting adalah dolar. Iya. Sudah berapa lama ini baru dapat Google Action ini, Mas Ros ini? Saya perjalanan YouTube itu sebenarnya tidak mudah, Kang. Iya, iya, iya. Pertama saya sebenarnya ini kan TKI, Iya, iya, betul, betul. seperti konten-konten sebelumnya
saya pribadi Rosi Bayung itu selalu membuat konten di Saudi Arabia. Ya. Di sana 6 bulan kurang lebihnya, dan dalam perjalanan 6 bulan itu alhamdulillah dimonetisasi. Belum dapat ini, walaupun dimonet belum dapat ini. Kata tadi harus mengumpulkan $10. Setelah itu saya pulang gara-gara corona. Nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Untuk melanjutkan YouTube atau membuat konten selanjutnya itu agak lumayan bingung karena ada di Madura. Itu teman, itu Kang. Dan kebetulan ketemu sama YouTuber yang besar, terkenal juga, dan beliau sering membantu teman-teman PMI, teman-teman TKI di Arab Saudi, yaitu Kang Faiz Salamat. Dan beliau membantu saya, termasuk membantu Kang Widi Rahul. Iya, betul. Dan akhirnya saya diajak collab, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mengumpulkan dolar. Dan akhirnya pada bulan puasa kemarin, dengan berkahnya bulan Ramadan, berkahnya bulan puasa kemarin itu saya bisa mengumpulkan uang $10 atau 140.000, dan datanglah email dari YouTube suruh memverifikasi alamat. Dan pertama memverifikasi identitas seperti KTP atau paspor. Setelah itu memverifikasi alamat itu. Kalau sudah berhasil memverifikasi identitas, lalu memverifikasi alamat. Kalau sudah memverifikasi alamat berhasil, maka pihak YouTube akan mengirim ini. Kurang lebihnya dari YouTube itu, dari tanggal pengiriman kurang lebihnya 3 mingguan lah, untuk sampai ke alamat tujuan. Dan saya kemarin itu kan sempat ada kendala karena tidak kunjung datang surat ini, ya. Tidak kunjung datang karena mungkin kesalahan pengiriman. Bukan, tulisan alamat. Tulisan alamat. Iya. Di sini ada, Ya. Nah, terang nggak? Nah, di sini. Di sini saya dusun itu ditulis sebelumnya ditulis langsung nggak singkat dusun. Iya. Itu kurang lebih 1 bulan nggak datang, Kang. Oh, gara-gara masalah alamat ini. Iya. Oh, ini menjadi perhatian juga bagi saya nanti ini ya. Iya, betul. Kalau misalnya dan setelah itu saya ubah, dusun itu ditulis DSN. Dan desa ditulis DS. Seperti ini. DS. Harus disingkat kayak itu. Iya, harus disingkat kayak ini. Dan alhamdulillahnya ketika alamat dirubah cuma 2 minggu langsung datang. Dan saya sebelumnya ngambil nomor telepon pos. Iya. Dan saya telepon, "Assalamualaikum Pak, ini dari Fahrul Rosi, alamat Sanalao Waru," kayak gitu saya. Kalau ada pengiriman Google AdSense dari YouTube atas nama Ahmad Fahrul Rosi, tahan di pos kabupaten, kata saya. Oke Pak, itu bilangnya. Ternyata alhamdulillah di sana ditahan langsung di pos kabupaten, enggak dikirim ke pos kecamatan. Bisa juga dikirim ke pos kecamatan, tapi karena saya lebih dekat ke pos kabupaten, saya ngambilnya ke pos kabupaten. Sekalian saya buat konten juga ke sana. Saya buat, kan banyak teman-teman kebingungan juga yang untuk YouTuber pemula itu. Iya, betul. Gimana caranya ngambil surat PIN AdSense ke pos. Ada juga pertanyaan kok belum nyampe ke rumah kan gitu kan. Dan itu adalah caranya, menurut saya satu-satunya cara adalah ketika PIN AdSense ini terkirim dari YouTube, itu kita harus cari nomor kantor pos terdekat. Itu caranya. Jadi setiap minggu kita harus komunikasi apakah sampai apa tidak gitu kan. Dan pasti pihak petugas kantor pos akan memberikan informasi kepada kita untuk YouTuber pemula. Nah, gini Kang. Kang Rosi ini sudah bisa menjadi contoh buat kita teman-teman bahwasanya di YouTube ini memang betul-betul menghasilkan gitu ya. Betul. Dan di YouTube ini tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Memang butuh perjuangan. Yang jadi pertanyaan ini Kang, banyak para konten-konten kreator terutama untuk YouTuber pemula, apakah semua yang mendapatkan 1.000 atau 4.000 view ini akan mendapatkan Google seperti ini Kang? Belum tentu. Nah, tergantung dari videonya, pertama ori apa tidak. ori gimana maksudnya Kang?
video asli maksudnya. Iya. Apa videonya ngambil real pot, apa ngambil punya orang lain nih. Kan kadang-kadang banyak teman-teman itu videonya ngambil punya orang lain, Iya, betul. dimasukkan ke akunnya. Dan biasanya kalau walaupun sudah nyampe 4.000 jam tayang atau nyampe sama 1.000 subscriber, itu belum tentu mendapatkan pin ini. Bisa jadi masalah ya. Bisa jadi masalah ketika pengajuan pengajuan untuk jadi partner YouTube, untuk pengajuan monetisasi. Karena untuk walaupun sudah target untuk jadi YouTube itu yang pertama 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan kalau sudah nyampe itu, kita bisa mengajukan untuk menjadi partner. Kalau videonya ori, insya Allah kita akan diterima oleh pihak YouTube untuk jadi partner YouTube, dan kita bisa dikatakan YouTuber. Akan tetapi kalau YouTube-nya atau videonya itu adalah bukan ori, bukan video sendiri, ngambil videonya orang Atau ngambil di YouTube ngambil gitu ya. di YouTube, biasanya itu adalah mungkin walaupun tidak kena hak cipta, Iya, tapi iya. YouTube itu sudah canggih sekarang, Kang. Iya, Bisa iya. terdeteksi mana yang video asli, mana yang bukan asli. Jadi walaupun tidak tertulis anggaplah di pengaturan YouTube tidak tertulis hak cipta, biasanya nggak keterima. Karena banyak teman-teman saya ada teman itu punya channel vlogger sama dengan kita Ya. sebenarnya, cuman dia nggak keterima padahal sudah 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Cuman masalahnya nggak tahu apa, cuma katanya pernah ngupload video milik orang lain. Dan saya beranggapan dan menyimpulkan, oh berarti gara-gara itu dia nggak keterima karena Diulang dari nol lagi kalau seperti itu, Kang? Atau gimana? Kalau sudah didaftar ternyata banyak copyright, apa diulang dari nol atau gimana ini? bisa dua langkah. Yang kedua bisa diperbaiki untuk pengajuan selanjutnya, dan kalau memang nggak bisa untuk telah diedit dulu mana yang hak cipta, mana yang copyright. Kalau nggak bisa maka diulang dari nol terpaksa. Masya Allah. Jadi di YouTube ini memang betul-betul mengambil kreativitas kita pribadi ya. Betul. Seperti itu. Meskipun kreativitasnya itu jelek, tapi YouTube lebih menghargai yang seperti itu daripada bagus tapi mengambil Betul. karya orang lain atau mengambil di YouTube di Betul. copy paste ya. Sejelek-jeleknya kreatif kita, tapi itu adalah ori, maka kemungkinan besar itu akan direkom sama pihak YouTube. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat Amin. dan memberikan motivasi bagi teman-teman sekalian. Akhirnya dari kami Widi Rahul dan Rosi Rosi Bayung Bayung mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.